الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah biiznillah wa qadarullah dengan izin Allah masih diberikan umur panjang sampai sehat dan kita istiqomah. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah titipkan di kita semangat hidup ini kita syukuri dan gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat kita hormati Bapak Ibu pengurus hadirin kaum muslimin, anak-anak kita sebagai generasi sahabat hadirin kaum muslimin rahimahullah. Ini pekan yang kedua. Pekan kemarin kan kita banyak juga Pai Mandana Haji. Pekan ini Pai membuka haji. Karena pekan kemarin itu sengaja kita datang dan sengaja tidak melihat jadwal. Karena kita patuh saja. Ustaz, jangan lupa buku wirid, kata Ustaz. Awak siap insyaallah juga. Kita minggu kawara, tanggal wara dah eleh doa. Buku siap. Nah, gitu. Jadi panggilan umat itu memang kayak gitu, Bu. Ambo pernah dipanggil jam 1, jam 2, jam 3 Pak Ji. Ditelepon ke Alai para kopi. Buya tolong datang ke rumah nenek dalam sakaratul maut. Abah tinggal sampai lalu tu minta izin ke orang rumah. Ya memang itu tugas awak. Jadi ulama itu, ustaz tu, buya tu jam kerja 24 jam full siang malam. Kalau dia pilih-pilih, itu perlu dipertanyakan itu. Ini tidak ada pilih-pilih. Kapan umat butuh berangkat? Baik Bapak Ibu, kemarin kita mendengar kaji. Jadi mentang-mentang ustaz awak, buya awak, tidak mendengar kaji dari orang lain, itu salah tu. Seharusnya ustaz itu lebih banyak mendengar. Itu salah satu hikmah Allah ciptakan 2 telinga, 1 mulut. Artinya kok banyak mendengar, kurangi mengicik. Nah, itu hikmahnya tuh. Banyak mendengar, kurangi mengicik. Walaupun mendengar itu dalam mengantuk. Nah, gitu enggak apa. Kadang awak latih siang hari kan tuh mengantuk. Dia umbu itu kepiangin. Biasa itu. Mau jual lo dapat lo menyandar. Ya, Bu ya, Bapak hadirin kaum muslimin.
Kajian kita sekarang berlandaskan kepada firman Allah surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-35. Syarat mendapatkan ampunan dari Allah. Aku perlu karena manusia itu tidak ada yang lepas, tidak ada yang luput, tidak ada yang terbebas dari dosa. Pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap bani Adam, tiap-tiap anak cucu Adam, lain terang lain pasti melakukan kesalahan, dosa. Kalau ndak kadang ketik. Wa khairul khata', manusia yang baik itu dia salah, dia khilaf, dia melakukan dosa besar ataupun kecil, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Kullu, ada kullu di situ, tiap-tiap. Jadi awak ketik baru pak, awak siswa baru. Kadang siswa tu lah banyak dosa. Marokok lah bagai, pulang dak di jamnya bagai, batanggang karajoe. Itu dosa itu. Mentang-mentang awak ketik terbebas dari dosa, enggak. Kullu, ada kullu di situ, tiap-tiap. Tapi manusia yang baik itu kata Rasul, dia selalu taubat kepada Allah. Jadi ini yang terpenting. Syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah 33 ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat. Syarat utamanya dia harus sebagai orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Kalau lah Islamnya lah dapat syarat utama tu. Pertama, untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Tapi kalau dia tidak Islam, tidak. Jadi kalau pingin mendapatkan ampunan dari Allah, wajib Islam. Kalau orang katanya boleh Bapak Ibu. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam itu adalah syahadat. Pintu gerbang untuk masuk ke dalam Islam adalah syahadat. Makanya kalau ada saudara awak yang di luar Islam itu, yang non-is itu, yang non-Islam itu pingin masuk ke dalam Islam, wajib syahadat. Dia hanya 2 kalimat, ndak berat, ndak payah loh. Tapi itu adalah kalimat sakti, menyelamatkan manusia dunia akhirat. Itu luar biasa itu. Di dunia akhirat dengan hanya 2 kalimat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. 2 kalimat itu, kalimat hebat itu. Bahkan sampai-sampai dalam sakarat, ya Bu ya, dalam sakaratul maut itu yang diharapkan itu, tidak ada yang lain. Amih nama bungkah tu, sawaladang nama usahawan, pangkai jabatan nan tinggi itu, harato yang banyak tu, tinggal kesadoe. Ya memang begitu kata Allah. Mati-matian awak mencari untuk nan tinggal, tetapi tinggal untuk nan kadibau. Paham ya Bu ya bahasanya? Siang malam pagi sore dek mencari awak untuk nan katinggal. Tapi banyak manusia yang lalai dan abai tinggal nan kadibau. Anu kadibau tu amal soleh. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Amal soleh. Jadi sama so itu banyak amal soleh.
Syarat utama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ahzab surah yang ketiga ayat 35, satu, menjadi orang Islam, agamanya orangnya Muslim. Ya, itu sepenting itu. Jadi kalau ada yang ingin mendapat ampunan dari Allah, makanya ada para ulama menyatakan kalau selagi nyolai Islam, walaupun nyo jarang solat, ndak nampak dia awak solat bagai do, atau solatnya 2 kali setahun, atau satio Ramadan saya, atau kalau laki-laki sekali seminggu saja Jumat dia solat, kalau meninggal tetap selenggarakan secara Islam. Sudah salahnya. Kenapa? Dia Islam. Itu hebatnya. Bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, jangan kamu mati dulu sebelum di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutun. Jangan mati dulu. Illa, kecuali dalam Islam. Kok mati dalam Islam. Kalau ndak, jangan mati dulu. Begitu Allah sayangnya. Tapi kok tak aja mati? Mati saya lah. Nyo doyo manusia orang tak aja mati itu. Nyo ndak peduli Islam tu indah doh. Itu aja lah. Tapi begitu Allah sayang ke kita, dibimbing taruh. Jangan sampai mati ndak sebelum Islam yo. Begitu kata Allah. Dalam Al-Quran itu sering imam kita sering baca itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam khutbah Jumat sering juga disampaikan. Begitu hebatnya Islam itu. Kalau kata dari selamat itu artinya selamat. Selamat. Muslimun, muslimat itu orangnya. Orangnya selamat, bisa memberikan keselamatan pada orang lain. Seharusnya orang Islam itu bisa memberikan keselamatan bagi orang lain, saudaranya. Ya ribui kepanjang masa buat tetangga. Oh, alai orang Islam. Tapi bantu kacang minyak tu orang ribui. Ngui kepanjang saya. Itu dah muah tu. Rusak. Makanya menurut Syekh Muhammad Abdul, Islam itu rusak, hancur dan binasa oleh umatnya sendiri. Karena ada peristiwa dulu. Jadi Syekh Muhammad Abdul ini orang hebat, pemikir Islam, pembaharu Islam, jadidul Islam. Dialog dengan pendeta hebat pula dalam ruangan hebat. Setiap debat itu beliau menang terus. Syekh Muhammad Abdul. Setiap debat menang terus. Lah sudah debat keluar. Tiba di janjang tu, ada nampak orang minta sedekah. Tak sedekah tahu ibu ya. Dia pakai peci, dia pakai biang, dia pakai air, terserah lah. Dua janjang tu. Nyobai di pendeta. Tuan Syekh, ini Islam atau tidak? Tapi perlu punya gaya sendiri. Ini kan orang Islam itu. Maka beliau berfatwa Islam itu rusak oleh umat sendiri. Islam itu tidak ada minta Islam itu terus. Sekarang kan sudah menjadi luar negeri itu pengen itu kaya raya ya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, syarat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah sebagai orang Islam, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau dia sudah Islam, sudah masuk tiket yang pertama, dia berhak mendapat ampunan dari Allah
insyaallah. Ada yang bertanya, Bu? Boleh. Kalau enggak lanjut. Ini 10 Bu. Kalau selesai malam ini tidak. Kalau enggak sambung episode kedua. Yang kedua, yang pertama innal muslimin wal muslimat, yang kedua wal mu'minina wal mu'minat. Dia sebagai orang beriman, laki-laki dan perempuan. Nah, sudah mulai halus dan naik level 2. Islam tadi level bawah. Biasa itu. Dasar. Karena kalau ingin tahu banyak jumlahnya orang Islam, Bapak Ibu, kalau ingin tahu orang Islam itu, saya lihat di waktu Idul Fitri dan Idul Adha, ramai sebanyak-banyaknya. Keluar kedua itu. Yang tak biasa keluar dari sarang itu. Apalagi kalau adalah kupon kurban. Kupon kurban. Tak tanggung gitu. Lain pemjapit kurban jadi jauh. Walaupun 1 kilo, setengah kilo, pokoknya keluar. Itu orang Islam tuh. Tapi kata Rasul, kalau engkau ingin tahu orang beriman, lihat di waktu sholat subuh. Kalau mulai selesai kok. Tapi alhamdulillah kini lah mulai nampaknya sholat subuh ramai di anak-anak. Anak-anak aku nyok di Jawa rumah kan nyok bawa amak jambak. Nyok do itu. Nah, biarlah dulu. Dek tapasojo absen, tak ada. Tapi yang ribuit-ribuit yang tak benar Ustaz, tak usah di absen. Rekodnya tu. Awak siko mendidik. Jadi Pemko itu sudah berusaha dengan berbagai cara. Dulu ada program 1821. Kini program sebuah Smart Slow. Smart Slow. Bagus, rancak, dukung. Bahas supaya surau masjid musola tu ramai. Tapi jangan hanya sekedar itu. Di surau itu, di masjid itu tempat seluruhnya. Pendidikan, pengkaderan. Kayak gini wirid gitu kan. Kalau sudah wirid baru beko dia absennya. Itu penting sekali. Bersyukurlah Bapak Ibu sabanahnya. Itu kehebatan umara. Kalau umara tu penguasa tu faham dan mengerti juga agama. Kalau ustaz, buya, kiai lei buat api-api keluar mulut dia api tu keluar api di mulut kita balik tu sampai judi tu tutui sebenarnya. Nang kena indak tu indak tu. Nya backingnya dos itu. Bintang 3, bintang 4. Maka telok. Tapi hanya dengan selembar kertas. Tempat judi sana tu, tempat pelacur di sana tu tutup. Stempel, edarkan, besok pagi eksekusi tu. Selesai itu. Tu hebatnya kekuasaan tu. Kalau ada dasar agama. Makanya menurut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah, beliau sahabat Rasul, agama akan tegak dengan sultan. Sultan tu kekuasaan. Saya lihat sewaktu di Mekah, Bapak Ibu, Rasulullah sebelum hijrah di Mekah 3 kali tahun. Apa? Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dilantiang dengan tahi Rasul sedang sholat, dicakik sedang sholat, dikaja, berdarah-darah, difitnah, bahkan sampai dibunuh. Dibuat makar-makar ingin dibunuh, sahabatnya dibantai. Beliau nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tidak ada sultan, tidak ada kekuasaan. Hijrah ke Madinah, sampai di Madinah dapat kekuasaan, disusun strategi, balik ke Mekah, apa yang terjadi? Itu hebatnya tuh kekuasaan. Jadi Bapak Ibu hadirin, makanya para lu penguasa tu faham dan menjalankan agama Islam. Kalau ndak, ya teraniayalah kumai. Kena hukum kekuasaan, palu, pendapat, fatwa, ide, gagasan itu
para umara, penguasa. Makanya diri Rasul tu, dalam diri Rasulullah tu beliau ulama, beliau umara. Sebenarnya diri itu harus faham dengan kebangsaan kenegaraan dan faham juga agama. Itu seharusnya tu. Makanya Islam itu akan jaya. Lihat zaman khalifah, Bani khalifah 1 sampai 4, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Islam itu luar biasa. Maju. Calik setelah Islam hancur, berkeping-keping, tidak ada punya kekuasaan, apa yang terjadi? Negara kecil saja tidak tahu. Israel, negara apa namanya? Israel. Tidak tahu kan? Hanya negara kecil. Karena umat Islam itu banyak katanya. Tapi apa? Kekuasaan tidak ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi syarat yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Iman itu sudah level kedua. Iman itu Bapak Ibu yazid wa yanqus, naik turun. Turun naik. Maka pelihara terus. Iman anak-anak awak jangan sampai goyah. Apalagi sampai berubah dan bertukar. Terutama generasi kita itu tantangannya banyak. Sangat banyak, luar biasa. Apalagi anak-anak muda Pak. Kalau anak muanya kasurong Bapak Ibu, para anak-anak muda ini bersyukurlah Bapak Ibu. Lah namu ke rumah saji, lah namunya salat, wis luar biasa itu. Syukurlah. Nyo membawa anak ke rumah saji, kau kini kau payah benar. Bak main loh awu kau juang. Susah. Akhirnya do strategi disuruh salat subuh. Biar absen. Ndak kanean nilai agamonyo. Kan bagus itu. Mari kita bina anak-anak kita itu. Sebenarnya itu kan anak itu kan dah anak pemko, anak awak mah. Ayah jo mandi, itu tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu orang tua. Nah, kinilah ditolong. Bersyukurlah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi iman ini gunanya kita dengar kajian, menambah ilmu untuk beramal, pengetahuan untuk meningkatkan iman. Jangan diabaikan, jangan dianggap remeh Bapak Ibu. Mendangah wirid kok itu bukan hal yang sia-sia. Allah akan berikan ganjaran yang terbaik pasti. Pasti itu. Banyak hadis yang sahih. Dalam Al-Quran juga dijelaskan ilmu itu perlu sangat. Al-Mujadilah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat yarfa' orang-orang yang beriman. Kan penting iman dah. Orang yang berilmu, kan para ilmu tu. Ilmu perlu. Jadi Bapak Ibu kalau ada anak-anak awak usia sekolah, suruh sekolah. Usia mengaji, suruh mengaji. Ndak namua berangi. Ndak namua lacui. Pokok jan binasoinyo adalah dilambuin ke dinding tu ndak mungkin tu do. Nya nawa. Marahi dia kalau nyo dalam belajar, saat belajar dia ndak belajar. Marahi dia. Nah penting sekali itu. Karena orang masih ingat di kampung dulu, kampung-kampung tu kan sangat kue apunya tu. Orang mengaji di surau, main-main saya nampak dia pemuda tu, nyuariak tu. Hoi, orang mengaji, orang main-main jo. Puntang pantiang dilari itu. Ainyon tak pandai ngaji tidak, tapi begitulah perhatiannya. Jadi kini kalau ada nampak anak-anak yang usia-usia jam, apalagi anak sekolah aku boleh acok, jam barajahnya cabut. Jam barajahnya nongkrong, duduk di kedai, marokok, main onda-onda. Itu tidak benar lagi gitu. Awasi Bapak Ibu.
Bagi yang perokok-perokok tu. Nak sekolah, merokok, habis tu. Habis harapan. Narkoba tu dari rokok awalnya tu. Karena kita pembina BNN, makanya kita tahu. Jadi sangat penting sekali diawasi anak-anak awak, kuatkan imannya, teguhkan. Di dalam Al-Quran itu surah Luqman, surah ayat 13 sampai 19 itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pola pendidikan di situ. Ada kewatannya Bu, boleh? Bu, ada Bu? Bisik-bisik Bu nampaknya di belakang. Tanya ke kawan-kawan bingung loh itu kan. Tanya sebut. Jadi syarat mendapat ampunan Allah yang kedua itu sebagai orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak. Islam yang puni. Yang kedua, iman. Iman itu level 2. Udah naik. Iman itu luar biasa. Orang puasa, orang disuruh puasa itu adalah orang beriman. Orang disuruh bertakwa adalah orang beriman. Al-Asyar 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Gitu. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah hari esokmu. Jadi orang-orang beriman tuh sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah sangat banyak. Satu. Maka mari kita pelihara anak-anak kita, keimanannya, keyakinannya, jangan sampai goyah, jangan sampai rusak, jangan sampai binasa. Makanya di rumah tuh Bapak Ibu bersyukurlah yang awak lihat doa anak-anak, cucu, cengkrama lah Bu dengan dia. Ndak lama dah Bu, ndak lama. Sawanta benar. Setelah itu dia akan ngadu nasibnya lagi. Tamainya CD, pokok dari umur 0, 6 tahun, tambahan 6, 2 tahun, saya kata 2 tahun lah. Hanya bisa kita dengan cengkrama dengan anak kita. Sendah gurau, bagarah, bamain, balari-lari, tumpah, basera, apa salah. Baik-baik saja. Hanya 12 tahun itu. Setelah 12 tahun, nanti terjadi Bapak Ibu, awaknya tinggal. Ambo merasakan gini gua. Tak seorang Allah di rumah lah do. Kami sedihnya lah mondok. Kami sedih lah mondok. Kami sedih lah mondok. Nah kini tinggal pulang pokok sekali. Soal lah. Tadi dia hari hujan, kalau dah apa itu mah? Minantuan teh itu. Imam mama gitu. Akhirnya ada anak Jawa. Jangan dibansui-bansui tu nyo, jangan berang-berang tu. Mari bui sen. Jangan begitu. Dengan penuh kasih sayang. Manjakan dia. Manjakan dia, insyaallah kalau lagai awak dimanjuannya. Sayangi dia, nanti kita akan disayanginya. Boleh kalau ada orang gaek Jawa. Berarti kan cucu tu. Awak punya mama, punya papa. Elok-elok jo mama, jo papa di hadapan anak. Elok-elok. Jangan sekali-kali kita tinggi omongan kita, bicara kita, akhlak tidak baik kepada orang tua kita di hadapan anak. Kalau itu nanti pacalian, siap-siap anak kita nanti akan lebih dari itu. Nyo akan memperlakukan lebih dari kita. Mama aja, jo nenek kayak gitu. Hati-hati Bapak Ibu. Elok-elok. 2 tahun tidak lama doh. Dari 0 sampai sekolah. Kan 7 tahun tuh, 6 tahun. Nah, beko di SD beko 6 tahun loh. Setelah itu habis. Makanya maksimalkan dengan anak cucu di rumah. Berikan kasih sayang yang sangat maksimal. Di usia itulah anak butuh orang tua. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, istri yang tidak boleh keluar sebelum anak kadang. Kewajibanmu ngurus anak di rumah. Begituan dari awal begini kecil gitu. Muah. Kalau patuh enggak ada. Ini kalau enggak ganti lain. Aduh sih kan ada seorang. Nyak. Encak jajale itu, Pak. Jadi begitu Bapak Ibu. Begitu. Itu yang fenomena sekarang ibu-ibu yang kerja di luar.
Kadang anak tidak terperhatikan. Andai kan kini awak kerajo di luar, saya tidak ditelepon, diawasi selalu anak-anak. Iman, terutama iman, karena imannya itu sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian yang ketiga, wal qaniti wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang istiqomah, berada di dalam ketaatan, dia pasti dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah, jangan goyah, berada dalam ketaatan. Bapak Ibu nan kamu mencari mantu, carilah menantu yang benar-benar Islam, imannya kuat, istiqomah. Dasarnya itu. Kok kamu nambah ada kemungkinan do. Oh nak gaya-gaya do. Anggur tambah leh. Itu sedap bih do. Kini nantu dibikian leh. Nah mudah-mudah bekali diri awak kini dulu dengan ilmu, dengan iman. Karena tantangan kini kok jauh lebih berat. Sadu Allah lah disiko kini kok. Wah. Main dua orang saya bisa siko koma. Dua orang. Awalnya. Jadi makanya perlu hati-hati kini kau awak, dan sangat kita ekstra terhadap kehidupan. Karena kehidupan ini dunia semakin hari semakin hebat. Memang begitu. Innamal hadhihi hayatud dunya mata'an gurur, mata'an. Ada di sana dijelaskan oleh Allah. Dunia itu adalah senangan, sudah gurau, permainan. Makanya sangat penting bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi laki-laki dan perempuan yang tetap istiqomah dalam ketaatan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan inilah yang penting kita jaga. Jadi kalau hujan hari tadanga azan kamari, tetap datang ke masjid, sholat berjamaah. Jangan sampai indah hukum diri awak tu Bapak Ibu, pastikan satio sholat diri awak ko berjamaah. Kalau indah marah surugi. Nah, gitu hukum diri awak tu. Kehilangan yang begitu besar. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. 27. Jadi salat jamaah itu luar biasa. Memang umur manusia akhir zaman kok pendek-pendek, itu sunatullah, tapi Allah siapkan amal-amal, cara-cara, strategi-strategi untuk beribadah yang lebih besar. Salat sekali 27. Kan sangat luar biasa tuh. Berinfak cie saratui. Puasa ndak ada balasannya do, kecuali Allah yang balas. Kan hebat tuh. Amalan puasa kan kayak gitu. Ana li wa ana jazbihi, saya yang balas kata Allah. Itu hebatnya. Hal-hal yang seperti itu kita kejar. Kita cari. Menjaga ketaatan, keistiqomahan memang berat Bapak Ibu. Banyak tantangan, banyak hal-hal yang akan menghalangi kita. Tapi laluilah dengan sebaik-baiknya. Kadang kaki sakit, asam urat naik, asam lambung lah kambuh lo, macam-macam. Kolesterol lah tinggi lo. Ya memang, karena memang barang lamu dipakai memang kayak gitu. Syukuri saja. Kita usahakan semuanya. Tapi yang ibadah jangan sampai tinggal. Bahkan dalam hadis itu jelaskan dalam riwayat yang sahih itu lain marangka datang yuk. Marangka. Uish, itu kan luar biasa itu. Kalau marangka datang itu berarti kan tidak sempurna lagi itu. Begitu
pingin awak yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dan ternyata orang yang istiqomah dalam ketaatan Allah siapkan surga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah. Jadi orang yang istiqomah itu balasannya adalah surga. Jadi Bapak Ibu rajin-rajinlah istiqomah taruh duduk di majelis ilmu agar kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selamat masuk betul. Alah ya. Baik Bapak Ibu, demikian saja baru 3 item yang kita sampaikan. Syarat mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala: 1, jaga keislaman kita, anak-anak turunan kita. Jangan sampai mereka itu hilang Islam. Yang kedua, iman. Laki-laki dan perempuan jaga keimanan, tingkatkan terus dengan perbanyak amal saleh. Yang ketiga, selalu istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan episode selanjutnya insyaallah kita bisa lanjutkan. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu